Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Prasyo dari mahasiswa Sidikong Raja Haji Tanjung Pinang, Ilmu Pemerintahan semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri dan Orang Lain. Tanggung jawab harus diajarkan dan ditanamkan pada diri seorang diri. Di luar sekolah, orang tua lah harus bertugas untuk menanamkan tanggung jawab pada mereka. Sedangkan di sekolah, tugas seorang guru lah yang harus menanamkan tanggung jawab pada anak didik mereka. Jadi, di dalam proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi saja, harus dilakukan oleh guru, tapi pembentukan karakter siswa juga harus dilakukan. Seorang siswa harus memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Keberhasilan siswa yang dicapai sangatlah dipengaruhi oleh tanggung jawab yang dimilikinya. Dengan adanya tanggung jawab siswa yang bersungguh-sungguh dan dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, tanggung jawab sebagai menjadi bagian hidup manusia, sehingga tanggung jawab memiliki sifat koordinatif. Jika seseorang tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, maka ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Selain itu, siap tanggung jawab siap menanggung segala risiko atas perbuatan diri sendiri. Tanggung jawab terbentuk seiring dengan pertumbuhannya dan perkembangan individu. Tanggung jawab berasal dari dalam hati, kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban, dan akibat sikap tanggung jawab. Akibat jika setiap warga negara melaksanakan tanggung jawab diantaranya adalah, di sini ada 6 macam, yaitu yang pertama, dengan sikap tanggung jawab, seorang warga yang dipercaya, dihormati, dan dihargai orang lain. Yang kedua, terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Yang ketiga, terciptanya pembangunan bangsa yang saling menghargai. Yang keempat, sumber daya alam yang terjaga dengan baik. Yang kelima, minimnya tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat. Yang keenam, terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sini poin-poin tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain itu ada 5. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti kita melakukan kewajiban sebagai manusia individu sesuai dirinya masing-masing. Kita dikatakan tanggung jawab jika kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Terkait kebersihan diri sendiri, itu merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dijaga setiap individu masing-masing. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai contoh, kita sebagai anak rumah harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh orang tua kita di rumah. Kita membersihkan rumah bersama-sama. Yang didapatkan tugas untuk mencuci piring, cuci baju, atau menyapu, maka kita harus bertanggung jawab atas yang kita lakuin, hal-hal yang di rumah menurut kita orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Tanggung jawab seperti ini bisa kita berupa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar kita merupakan lingkungan yang juga ditinggalkan oleh masyarakat lainnya. Jadi kita bertanggung jawab atas untuk menjaga lingkungan masyarakat sekitar terasa nyaman. Berarti kita harus tanggung jawab terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kita lihat orang lain lagi, kadang membuang sampah sembarangan, itu berarti bukan tanggung jawab terhadap sendiri. Dan seharusnya kita harus diri sendiri, kita harus berpikir, kita harus tidak membuang sampah, karena setiap tempat sudah harus diberikan sampah, maka kita harus bertanggung jawab sendiri dan kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
sebagai pemuda-pemudi bangsa ini, kita memiliki tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini ke depannya. Paling tidak, kita bertanggung jawab dan kesatuan yang seharusnya kita jaga selama ini. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertanggung jawab dan atas pemerintah yang diperintah oleh rangannya. Yang telah kita lakukan selama ini, kita juga bertanggung jawab untuk melakukan ibadah sesuai dengan perintahnya. Berarti kita diri sendiri harus punya tanggung jawab, dan kita punya niat diri sendiri yang lebih baik. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, tunaikan zakat, dan naik haji jika mampu. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan adalah, pada dasarnya tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah suatu keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala apapun yang telah dilakukan oleh perbuatan menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, dan tidak mengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajiban melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berkorban untuk kepentingan orang lain maupun orang banyak. Orang yang bertanggung jawab pada memperoleh kebahagiaan sebab ia dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Kebahagiaan tersebut dan dapat dirasakan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan mendapati kesulitan sebab dia tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan tentunya tidak mengikuti aturan, norma, nilai-nilai yang berlaku. Selain itu, wujud dan tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian dan pengorbanan adalah suatu perbuatan yang baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oke. Untuk kata motivasinya itu adalah, kebanyakan orang yang tidak benar-benar menginginkan kebebasan karena kebebasan terlibat tanggung jawab, dan kebanyakan orang takut akan tanggung jawab. Segitu saja yang saya sampaikan hasil presentasi saya. Terlebih kurang saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.